لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa farada 'alaina as-siyam li ajli at-taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Segala puji bagi Allah, bersyukur kepadanya atas segala karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Terkhusus nikmat di pagi hari ini, banyak sekali yang Allah berikan rizki kepada kita. Di antara rizki itu adalah rizki ibadah. Mampu, dan ini bukan mampu sekedar karena diri kita, akan tetapi Allah yang memampukan kita. Biiznillah, dengan izin Allah kita bisa berangkat fi baitim min buyutillah, ke rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Ini merupakan nikmat rizki yang luar biasa. Yang kedua, kita mendapatkan rizki hari ini, yakni bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Allah masih berikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa sholat berjamaah di bulan Ramadan, melakukan ta'lim, berzikir, dan melakukan amaliyah-amaliyah Ramadan yang insya Allah ini akan menjadi penolong kita nanti fi yaumil qiyamah. Seraya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di pagi ini, di hari ini mendapatkan kenyamanan, keamanan sehingga dia mampu untuk menjalankan ibadah karena rasa nyaman tersebut. Mu'afan fi jasadih, sehat fisik badannya. Indahu kutu yaumihi, dan dia memiliki makanan pokok di hari ini. Tadi pagi ya bisa sahur nih Pak, nanti malam ya bisa buka. Sahur bukanya kepenak. Ini merupakan nikmat yang kadang-kadang kita lupakan. Karena di dalam mindset manusia pada umumnya, rizki, nikmat itu sifatnya materi Pak. Dalam mindset pada umumnya, rizki itu kalau dikasih duit, dikasih pekerjaan. Nah, ini menjadi problematis. Makanya Nabi SAW katakan, 3 poin niku panjenengan punya hari ini, faka'annama hizat lahud dunya. Maka seolah-olah dunia itu dikumpulkan kepada kita kalau kita memiliki 3 faktor tadi. Jadi untuk bersyukur kepada Allah, ini tidak perlu kita nunggu sugih dulu Pak.
Untuk bersyukur kepada Allah tidak perlu nunggu sehat dulu kalau yang sakit. Karena kalau kita pikir-pikir, Bapak Ibu, orang sakit itu sebenarnya ya nikmat. Makanya ya tetap ucapannya alhamdulillah ala kulli hal. Walaupun sifatnya itu musibah. Tapi bagi orang yang bersyukur kepada Allah, dia akan mengatakan alhamdulillah saya masih bisa keluar ke masjid walaupun sakit. Ada orang yang sakit berbaring di kamar nggak mampu keluar kamar. Nah, ini menjadi renungan kita, muhasabah kita. Makanya para ulama mengatakan Ramadan ini kita disuruh untuk banyak muhasabah, introspeksi diri. Dari hal-hal yang kecil yang kadang kita baik sadar maupun tidak disadari. Ini ternyata banyak ya hal-hal yang kita jauh dari bersyukur kepada Allah. Maka Nabi katakan sudah 3 poin itu panjenengan miliki sudah selesai. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah itu begitu banyak. Banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ulama mengatakan la tuhsa. Enggak bisa dihitung yang namanya nikmat Allah itu kepada kita. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Coba jenengan sejenak memejamkan mata terus bertafakur tentang bagaimana nikmat Allah. Jangan pejem mata terus turu lah. Ini kan musibah niki. Nggih. Lah iya. Loh, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, orang yang bisa tidur di tengah peperangan itu nikmat, Pak. Orang yang tidur di tengah peperangan itu nikmat. Tapi kalau orang yang tidur di majelis ilmu itu musibah kali. Lah iya. Katanya kalau orang bisa tidur itu dari Allah kalau di tengah-tengah peperangan. Tapi kalau orang yang tidur di majelis ilmu minas syaitan katanya, dari setan. Oke? Nah, kata Imam Bakar Al-Mazini dalam satu qaulnya, ya bani Adam, in aradta an ta'lama qadara ma an'ama Allahu 'alaika faghammid 'ainaika. Nah, ini kalimatnya, wahai manusia, jika panjenengan ingin tahu kadar nikmat yang telah Allah peruntukkan bagi panjenengan, maka pejamkanlah matamu. Disuruh mejemin mata, Pak. Bukan untuk tidur tapi untuk berpikir tentang nikmat Allah. Wong bisa merem kayak ini ya sebenarnya nikmat, Pak. Cuman kadang salah tempat aja gitu ya. Nah, ini. Merem itu nikmat, Pak. Merem ini nikmat. Karena banyak orang yang nyun sewu, sekarang penyakit di era modern ini macam-macam namanya, Pak. Nonton insomnia yang tidak bisa tidur kan gitu ya. Ada juga insomnia itu katanya penyebabnya ya macam-macam, NPD dan sebagainya. Ya. Nah, ini banyak sekarang penyakit di era modern ini karena apa ya? Tantangan kita semakin berat. Media sosial ini marak, Pak. Ya, kadang-kadang hal yang tidak perlu menjadi perlu. Yang tidak perlu diketahui, ya kadang-kadang kepingin tahu, Pak. Akhirnya nambah-nambah pikiran. Yang sesuatu harus tidak usah dipikirkan, malah dipikir. Yang prioritas malah tidak diprioritaskan. Jadi kita bingung skala prioritas yang mana. Ini yang kadang-kadang membuat beban di dalam hati dan pikiran kita. Ya, makanya kalau kita tidak berbekal dengan nyun sewu, pandangan-pandangan syariat, pandangan-pandangan atau mindset-mindset Qur'aniyah, ini kita akan jauh dari sehat, jauh dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Ada kalimat Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam kaulnya yang menarik, ini sering saya bawakan. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu memberi dunia pada orang yang dicintainya dan orang yang tidak dicintainya. Ini kalau kita mindsetnya hari ini keduniaan,
Apa-apa ya kita ukur dengan dunia. Dunia itu diberikan kepada orang yang dicintai dan juga kepada waman la yuhibbu, orang yang tidak dicintainya. Artinya kita mau dicintai napa mboten, Allah tetap kasih dunia, Pak. Ngeten. Wala yu'til iman illa man yuhibbu. Tetapi kalau iman itu diberikan kecuali hanya kepada siapa? Orang yang dicintainya. Kalau Allah tidak mencintai seseorang, Allah tidak kasih iman. Maka hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita semua di sini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan, diparingi iman, ya, kesehatan, ketakwaan, ini wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kadang-kadang hari ini menjadi hilang. Makanya dulu para ulama alim soleh dulu ya, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh di masa itu, di kalangan para salaf itu pernah mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk, katanya, seandainya para raja dan pangeran dan seandainya para presiden dan anak presiden itu, katanya, mengetahui nikmat yang ada di dalam hati kami, kebahagiaan yang kami rasakan dengan agama ini, kata mereka apa? La jaliduna alaihi bisuyub, mereka akan menangkap kami terus memenggal kepala kami karena jealous, Pak. Seandainya mereka tahu, ya, tapi kan tidak ada yang tahu hati orang, ya. Hari ini kan pandangan dan mindset kita, yang bahagia niku sing duwite turah-turah kan gitu ya, sing secara keduniaan niku kepenak. Nah ini, tapi kalau pandangannya orang soleh, orang alim, orang abid, itu adalah apa? Dekat kepada Allah, dia paham tentang agama Allah. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Maka orang yang paham dengan agama Allah, alim soleh dia, ya, rasa syukurnya tinggi. Apapun keadaannya, Pak. Apapun keadaannya. Maka rasa syukurnya yang lebih dominan daripada rasa ingin memiliki dunianya. Dunia ini hanya titipan semata, bukan milik kita. Walaupun kita megang SHM-nya hari ini, SHM nggak dibawa mati, Pak. Kalau kita sudah mati, selesai. Inqata'a amaluh, terputus amal-amal kita semua. Ya, oleh karenanya mari perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah sabdanya, qad aflah man aslam. Maka sungguh sangat beruntung orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Yang sudah berislam ini kita, Pak, beruntung sekali, Pak. Ini nikmat yang wajib kita syukuri. Ya. Qad aflah man aslam. Ya, ini sungguh sangat beruntung orang-orang yang telah di dalam Islam itu. Terus waruziqa kafafan, diberikan rezeki sing cukup, Pak. Rezeki ini cukup mboten, Pak niki? Cukup. Enggak ada istilahnya enggak cukup kalau kita bersyukur, Pak. Cuman kadang-kadang rasa tidak cukup itu ya manusiawi katanya. Ya, ini harus di-upgrade rasa syukurnya, ya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah menjadikan merasa puas apa yang telah diberikan kepada hamba tersebut. Artinya qanaah. Maka 3 hal dalam perspektif hadis yang berbeda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersyukur itu kalau kita sudah dapat hidayah, Pak. Karena yang namanya hidayah ini mahal. Nggak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya, Pak. Nama hidayah itu. Kalau kita sudah berhidayah, maka rawat hidayah itu dengan baik. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dalam Quran itu doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan engkau mencabut hidayah yang telah engkau berikan di dalam hati kami. Jangan engkau cabut kembali hidayah yang telah engkau berikan kepada kami. Ini kan doa agar selalu istiqomah di dalam iman dan takwa. Karena sekali lagi hidayah ini nggak bisa ditukar dengan dunia, Pak. Sekaya apapun kita memiliki dunia, kalau kita bukan seorang, maaf ya,
yang berada di dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, rugi, Pak. Karena tadi sebagaimana ya, iman itu diberikan hanya kepada orang yang dicintai oleh Allah. Kalau masalah dunia itu illa man yuhibbu wa man la yuhibbu. Orang yang dicintai nopo tidak dicintai, itu sama-sama dapat dunia. Nah, ini. Makanya kita yang mendapatkan Islam ini, Masya Allah, rizki yang luar biasa. Innad dina indallahil Islam. Atau kama qala Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Jadi Islam ini kalau kita sudah berislam, menjadi seorang muslim, sudah Islam yang paling benar. Dan ini kaedah tauhid, kaedah akidah yang jangan sampai luput dari mindset kita. Hari ini kita banyak diserang oleh virus-virus liberalisme, Pak. Virus pluralisme. Ada yang namanya pluralisme beragama. Ada namanya liberalisme. Orang bebas berpikir, orang bebas berpendapat dalam masalah agama tanpa kaedah. Ya, saya pakai kaedah Ustaz. Kaedahnya kaedah dewek, Pak. Kaedahnya sendiri. Mentafsirkan Al-Quran dengan gayanya sendiri, bukan mengikuti kaedah-kaedah yang masyhur, yang ma'ruf di dalam Islam. Nah, ini menjadi problematis tersendiri hari ini di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Apalagi kalau misalnya kita baca tadi firman innad dina indallahil Islam. Hari ini banyak anak muda kita yang terpapar virus pluralisme. Ya. Banyak dari anak-anak muda kita tidak berani mengatakan bahwa agama yang paling benar Islam. Dia ingin cari yang paling selamat katanya. Kita di tengah-tengah saja. Semua agama itu sama kok Ustaz katanya. Semua agama itu sama. Loh, kalau semua agama sama, ngapain muslim? Kalau semua agama itu sama, kenapa kita mesti muslim? Kalau semua agama itu masuk surga, mohon maaf, itu menjadi wasilah untuk datang ke surganya Allah, untuk mudah datang ke surganya Allah, maka saya yakin panjenengan akan memilih yang sholatnya sedikit, yang ibadahnya mungkin sedikit. Kalau ada yang sebulan sekali mungkin ibadahnya kepenak kan, tidak yang 5 waktu sehari semalam, kan gitu. Ini kalau kita menggunakan logika. Maka kadang-kadang nyun sewu, pemahaman-pemahaman kalau dilogikakan ya salah juga. Tidak mesti seperti itu. Lah kenapa kita memilih Islam? Ya karena Islam itu yang paling mantap di dalam hati kita. Agama yang paling benar. Innad dina indallahil Islam. Sudah selesai sampai di situ. Tidak boleh ada, maaf, relativitas ya. Atau pokoknya ini relatif, semua relatif. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Tidak begitu di dalam Islam. Nah ini. Tetapi memang di dalam Islam ada bagian-bagian atau sesuatu yang memang kita boleh berbeda di situ. Ada tempatnya. yakni di dalam masalah furu', dalam masalah yang cabang, dalam masalah fikih, ini bisa berbeda. Ana sing tarawih 11 rakaat, ana sing 23 rakaat. Ini boleh berbeda, Pak. Ngeten. Onten imam sing bismillahnya jahar, onten sing sir, onten sing orang baca bismillah. Nah, ini perbedaan yang dibolehkan. Masalah cabang saja. Tapi kalau dalam masalah tauhid, ya Allah satu, percaya kepada malaikat, percaya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini adalah mutlak. Nah ini. Makanya sekali lagi agama atau hidayah ini adalah merupakan rizki yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan waruziqa kafafan, diberikan rizki yang cukup. Rizki yang cukup ini apapun itu, yang penting hati merasa cukup, tenang dengan apa yang Allah berikan. Kalau mungkin kurang enak di jiwa, as-sabru ala aqdarillah, bersabar atas setiap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah menjadikan kita qanaah, nerimo dalam setiap perkara yang Allah tentukan kepada kita. Ini apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Tidak mungkin akan melebihi daripada ketentuan-ketentuan, mungkin kemampuan kita, mungkin
oh ini si fulan nggak mampu, kenapa Allah kasih ujian seperti ini? Enggak. Kita saja yang banyak mengeluh, Pak. Nggih. Allah memberikan satu masalah kepada seseorang, itu Allah lebih tahu kita, bukan kita yang lebih tahu Allah, Pak. Gitu. Allah lebih tahu kita. Oh, orang ini diberikan masalah sakit ini, orang inilah yang paling mampu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya diberikan kepada saya, beda lagi, Pak. Bingung juga saya, Pak. Tapi orang inilah yang paling pantas untuk menerima masalah ini dan menjadi kafarah bagi dia kalau dia bersabar, kalau dia tetap di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi tidak ada satu musibah, satu bala yang menimpa umat manusia ini kalau dia bertakwa, beriman kepada Allah, melainkan itu menjadi pengampunan dosa baginya, menjadi kafarah. Semoga Allah memberikan kita pengampunan dosa. Seraya dengan bulan Ramadan, Bapak Ibu. Ramadan ini disebut juga oleh para ulama syahrul maghfirah. Bulan yang di dalamnya penuh ampunan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat Allah. Bulan di dalamnya penuh dengan pendidikan. Ya, pendidikan selama 1 bulan ibarat orang kuliah, Pak. 1 mata pelajaran 2 SKS 1 semester kan gitu. Kalau di bulan Ramadan 1 pelajaran 20 SKS, Pak. Waktunya mboten 1 semester tapi sebulan. Kalau kuliah 1 semester 6 bulan, setengah tahun. Tapi kalau pendidikan bulan Ramadan sebulan waktunya SKS-nya padat, Pak. Mau nggak mau, ya suka nggak suka, ya mesti kita ambil ibrah, ambil faedah di dalamnya. Karena kalau nggak ngambil faedah di dalamnya rugi, Pak. Ya, datangnya 1 tahun sekali. Kemarin ada yang bilang, loh Ustaz kan tahun depan ada lagi Ramadan. Iya kalau jenengan masih hidup, saya bilang. Loh iya toh? Kalau jenengan masih hidup. Ramadan sih setiap tahun datang, Pak, menjadi tamu agung kita. Tapi kita yang belum tentu masih, Pak. Nah, ini menjadi problem. Ya, makanya dengan SKS yang padat, waktunya yang pendek, kita usahakan manajemen Ramadan kita baik. Nah, ini juga diantara kata para ulama ciri orang yang bersyukur, Pak. Orang bersyukur itu cirinya taat kepada Allah. Orang yang taat itu dicirikan orang yang memiliki kekuatan ibadah, etos ibadah yang bagus. Orang yang memiliki etos ibadah yang bagus pasti memiliki manajemen ibadah sing apik, Pak. Betul nggih? Orang yang memiliki manajemen ibadah yang apik pasti takarrub ilallahnya itu luar biasa. Muqarabahnya, muraqabahnya, maaf, ya. Sifat ihsannya, sifat muslihnya, ini dapat semua karena dia memiliki manajemen ibadah yang apik. Wong dunia saja kita manage dengan serapih mungkin. Umur sekian punya ini, umur sekian punya ini. Kan gitu nggih? Nanti umur sekian yang pada ujungnya padahal ya mati, Pak. Kan gitu. Begitu rapih kita memanage dunia, tetapi terkadang masalah akhirat tidak mau kita atur dengan rapih. Nah, ini menjadi paradoks bagi kita. Padahal Allah berfirman di dalam surah Al-A'la, wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu, negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagi kita dibandingkan dengan dunia ini. Dunia ini, Pak, saya yakin panjenengan juga merasakan apa yang saya rasakan. Kemarin rasanya tamat SMA, Pak, udah kuliah, habis kuliah ya nikah, udah punya anak 3, Pak. Anaknya udah sekolah. Saya yakin juga panjenengan merasakan itu. Kayaknya baru tamat kuliah kemarin, sekarang udah anaknya kuliah. Kan gitu nggih? Perasaan kemarin baru ini, sekarang sudah anaknya yang merasakan seperti yang jenengan rasakan. Masya Allah. Begitu cepat waktu itu, Pak. Makanya kata Nabi, a'mari ummati, umur umatku itu ya kisarannya 60-70 tahun itu selesai, Pak. Kalau patokan panjenengan umur Kanjeng Nabi 63 tahun, kalau jenengan hari ini 60 tahun berarti 3 tahun lagi. Lah iya toh? Kalau 3 tahun lagi berarti 3 Ramadan maning, Pak. Hitung itu, Pak. 3 Ramadan lagi jenengan mati. Kalau patokannya 63. Seandainya ini, Pak, kita sudah 3 tahun kemudian dan jenengan ada di bulan Ramadan. Kalau dipatok oleh Allah jenengan mati di hari ke-30 Ramadan, pas di hari 29, apa yang jenengan akan lakukan? Coba. Pas di hari yang ke-29, besoknya mati, apa yang kita akan lakukan kalau kita tahu akan mati besok pagi? Sia-sia rasanya, Pak, hidup kalau tanpa ibadah. Dan dunia yang kita manage dengan serapih itu.
ya. Kalau seandainya 3 tahun lagi kita tahu penuh dengan pertobatan, penuh dengan keinsyapan, apalagi sehari kemudian besoknya kita akan mati. Makanya para ulama memberikan resep, ketika engkau beribadah, maka beribadahlah seolah-olah ibadahmu itu, sholat subuhmu ini hari ini adalah sholat terakhirmu. Coba kalau kita merasakan ini subuh terakhir saya, nangis kita sholat, Pak. Imamnya bacaannya apik, nangis kita kalau, oh ya Allah nanti mau mati, kan gitu ya. Tapi kalau masih mindset kita ke dunia, loh ini kok belum selesai-selesai ya. Mudahan ini tembus proyeknya, bla bla. Enggak selesai-selesai, Pak. Kunci hilang saja ketemunya pas takbiratul ihram, Pak. Ini karena mindset kita. Makanya kalau kita membaca sirah bagaimana Umar bin Khattab ketika mendengarkan azan itu gemeter katanya itu. Lah itu mindsetnya memang mindset ukhrawiyah, betul, Pak. Bukan sekedar hidup di dunia untuk dunia gitu loh. Umar itu kalau dengar azan tuh bergetar dia, Pak. Ini Umar bin Khattab. Yang padahal dulu ya premannya preman ya Umar, Pak. Siapa yang nggak tahu Umar bin Khattab, sampai didoakan oleh Nabi, ya Allah baina Umarain, di antara 2 Umar ini salah satu saja yang masuk Islam untuk membela saya, katanya. Ya, salah satunya yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Abi Habsin Umar bin Khattab, bapaknya Hafsah, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, karena waktu itu ya Umar ini premannya preman, Pak. Tapi ketika masuk Islam, mindsetnya betul-betul di brainwash lah gitu ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mindsetnya ukhrawiyah banget, pengorbanan, sacrificingnya itu betul-betul untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini levelnya para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini coba mari Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita mengikuti dengan seksama, karena inilah tanda kita bersyukur kepada Allah, yaitu ketaatan. Ketaatan tidak hanya bisa diucapkan dengan lisan, tetapi dengan pengorbanan, manajemen yang baik. Ini, apalagi bulan Ramadan ini kalau tidak di-manage dengan sebaik-baiknya, kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal, Pak. Ramadan setiap tahun datang, belum tentu kita hidup di tahun depan. Kalau kita masih hidup dengan manajemen yang sama, ya, semisal panjenengan memiliki kapasitas bisa membaca Quran dengan baik, di hati sih sudah terkonsep, Ustaz. Pokoknya mesti hatam Ramadan 2 kali. Jangan 2 kali deh, sekali gitu. Ya, ketika baca baru sampai juz 5 saja udah lemes, Pak. Udah lemes. Bisa jadi mungkin manajemen kita yang salah, Pak. Karena ada tipe-tipe orang yang nyun sewu, kalau tipe penghafal Quran atau dia yang memang jago membaca Quran dan ada beberapa hafalan, untuk duduk baca Al-Quran 1 juz sekali duduk itu mudah, Pak. Sekali duduk dia baca 1 juz 2 juz niku mudah dan tidak membosankan karena mereka biasa, sudah menjadi adah, kebiasaan. Tapi ada orang-orang yang nyun sewu, ya bisa baca Quran tapi tidak terbiasa membaca Quran. Kalau dia sekali duduk 2 juz, besoknya kemeng, Pak. Yang dibayangkan apa? Loh, duduk 2 juz gitu. Berat, Pak. Nah, ini butuh manajemen, Pak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang bagus itu amalan yang sedikit tetapi konsisten. Manajemen, Pak. Ini Ramadan kita, agar Ramadan kita baik, bisa menghatamkan contoh ya dalam ibadah qiraatul Quran, membaca Quran. Jangan kita bayangkan satu mushaf itu, Pak. Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Ya tidak jadi hatamnya, Pak, nanti. Bagi siapa ya? Bagi orang-orang yang tidak terbiasa membaca Quran. Tapi kalau yang terbiasa itu tidak masalah, no problem. Tapi kalau yang nggak biasa dan kebanyakan dari kita berat untuk membaca, sekali duduk bisa 2 juz, bisa 3 juz, berat, Pak. Maka caranya bagaimana? Ini cara saya, cara mudah, simple, Pak. Sholat wajib kita ada 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau jenengan baca itu 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar sesudah sholat, subuh saja sudah 2 lembar, Pak. Membaca 1 lembar niku sedikit, Pak. Enggak banyak, enggak membutuhkan waktu yang banyak juga. Ringan di hati, ringan di badan juga, Pak. Kepenak, baca selembar, udah ngantuk, ya tidur, Pak. Kepenak badan, Pak. Coba baca 2 juz, Pak. Saya yakin 2 lembar wis turu, Pak. Ngantuk, Pak. Ya ini.
Itu setan tuh pintar mengganggu di situ. Makanya kita harus punya manajemen yang bagus. Langkah setan itu selalu lebih terdepan dari kita, Pak. Yo, kita lebih depan lagi kan gitu. Ya, ini. Kalau baca selembar terus ngantuk, tapi sudah selembar, insya Allah kalau selembar nggak ngantuk, langsung bisa ini kepenak. Coba. Setelah subuh nanti, jenengan jangan pulang. Habis sholat syuruk baca selembar, Pak. Sudah 2 lembar. Nanti zuhur, qabla zuhur, ya, baca 1 lembar. Ba'da zuhur, setelah zuhur, baca selembar. Sudah 4 lembar. Asar sebelum sesudah 2 lembar berarti 6 lembar. Maghrib 2 lembar. Sebelum dan sesudah berarti 8 lembar. 1 juz itu ada yang 8 lembar. Sudah 1 juz berarti. 1 juz juga ada yang 9 lembar. Isya sudah selesai pasti. Pas tarawih pun selesai 1 juz panjenengan. Dalam sehari nih gue. 30 hari ke depan berarti panjenengan sudah 30 juz. Bisa menghatamkan Quran. Dan saya baca beberapa pendapat para ulama dan tonton video syekh-syekh kita, baik ya kalau yang di video yang mutaakhirin ya, kalau yang di dalam kitab cerita-cerita ya yang mutaqaddimin, orang-orang terdahulu itu rata-rata di bulan Ramadan itu memiliki kebiasaan menghatamkan Quran. Makanya kalau ditanya apakah membaca Quran dengan mentadabburi sambil membaca terjemahnya atau sekedar membaca sampai hatam saja biar cepat, maka pilihannya kalau dalam konteks Ramadan, hatamkan Quran sampai selesai. Tidak perlu baca terjemahannya. Gampang baca terjemah nanti setelah Isya bisa. Yang sebenarnya, hakikatan, itu bukan sesuatu yang dipisahkan sebenarnya. Ya baca Quran itu sesuai, satu komplit, satu paket gitu. Cuman kalau dalam konteks Ramadan khusus, karena tradisi para ulama ini luar biasa, menghatamkan Quran. Karena membaca Quran ini zikir, Pak. Zikir terbaik itu yang membaca Quran. Nggih? Mengisi waktu-waktu Ramadan kita. Sehingga yang berkesan dalam mindset kita itu Ramadan itu ya ibadah. Mboten ngabuburit tok, Pak. Loh kadang-kadang kita tanya, "Pips, Ramadan yang paling apik buat kamu apa?" Saya pernah nonton di YouTube itu, wawancara itu. Katanya apa? Ngabuburit katanya. Ada satu lagi, war takjil katanya. War takjil tahu, Pak? Bahasa anak-anak sekarang itu ada aneh-aneh. War itu kan perang ya. Takjil itu buru takjil. Oh, memburu takjil katanya. Jadi yang terkesan di mindset mereka, Pak, memburu takjil, Pak. Lah tidak ada yang salah. Orang mau cari takjil itu mboten salah. Apalagi bagi ibu-ibu yang mencari takjil untuk suaminya berbuka, itu ibadah. Tapi kalau dia war takjil itu tren dan itu untuk wasting time ya, untuk hanya waktu menunggu beduk gitu, nunggu azan. Nah, ini kan sia-sia, Pak. Wong Ramadan tuh setiap detiknya pahala kok. Terus masa kita isi waktu dengan jalan-jalan, lihat orang lewat di jalan. Itu kebahagiaan tersendiri, Ustaz. Ada katanya begitu, Pak. Nah, ini kan menjadi problematis bagi kita. Coba bayangkan, nanti di 10 terakhir orang etikaf, ada orang yang mengisi waktunya dengan jalan-jalan, JJS kata anak sekarang, Pak, jalan-jalan sore itu, ngabuburit itu. Sekali lagi, itu tidak ada yang salah, nggih. Sekali lagi. Tetapi kalau mindsetnya, maaf, itu adalah tren. Jalan-jalan untuk mengisi waktu. Ini sia-sia, Pak. Eman-eman bulan Ramadannya. Bi'sal qaumul ladzi la ya'rifunallah haqqan illa fi syahri Ramadan. Ini seorang ulama salaf mengatakan, orang yang paling buruk, kaum yang paling buruk adalah kaum yang dimana dia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya hanya di bulan Ramadan. Ini kalau perkataan ini berarti dia mengenal Allah rajinnya hanya di bulan Ramadan. Nah ini Ramadan nggak rajin, Pak. Gimana kira-kira? Nah, ini kan ngeri, Pak. Ulama mengatakan orang yang paling buruk, orang yang mengenal Allah dengan baik hanya di bulan Ramadan. Lah ini Ramadan saja nggak mau kenal, Pak. Dia disia-siakan waktunya. Makanya kira-kira Bapak Ibu, kalau kita punya waktu, mari berzikir dengan membaca Quran. Dengan tips saya tadi, ringanlah insya Allah. Jangan langsung sejus, Pak, berat. Selembar, Isya selesai dengan 9 nopo 10 lembar, itu sudah 1 juz Al-Quran. Masya Allah. Dan di dalam hati itu ada kepuasan tersendiri yang Allah berikan bagi kita bisa menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Itu senang banget. Tetapi sekali lagi, bahwa untuk menghatamkan Quran ya pasti juga mengukur kapasitas diri, Pak.
bisa baca napa mboten? Nah niki. Kalau belum bisa baca, targetnya beda, bukan menghatamkan Quran. Tetapi targetnya adalah mungkin kalau jenengan yang belajar dengan metode-metode hari ini banyak sekali nggih. Ada jilid 1, jilid 2, 3 sampai 6. Ya ditarget saja. Saya untuk bulan Ramadan ini karena intensif, mudah-mudahan bisa selesai 2 jilid. Nah, begitu caranya, Pak. Dapat pahala mboten? Pahalanya besar insyaallah. Ini samalah seperti kita adalah membaca Al-Qur'an. Dalam proses belajar membaca Al-Qur'an, salah kita saja dapat pahala, Pak. Dalam proses belajar itu. Makanya tidak ada alasan bagi orang-orang yang katanya saya nggak mau belajar nanti salah dapat dosa katanya. Enggak. Kalau jenengan belajar salah, salahnya dapat pahala. Tapi dalam proses belajar. Tapi kalau sudah bisa terus disalah-salahkan dirinya, lah ini yang dosa, Pak. Ya itu sengaja namanya. Ngeten nggih? Jadi kadang banyak orang yang salah kaprah. Miss di sini pemahamannya. Dikiranya kalau salah baca Quran itu dapat dosa. Tapi ada catatannya, dalam proses belajar itu dapat pahala, Pak. Kalau dia yang dapat dosa itu yang sengaja menyalahkan dirinya atau tidak teliti, padahal dia bisa teliti, kok enggak teliti, ini berarti lalai namanya. Jelas apa mboten? Jelas nggih? Nggih. Nah, konsepnya di dalam Al-Qur'an juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Ya, fastaqim ini apa ya? Kuwatul iltizam. Kekuatan komitmen. Jadi harus komit, Pak. Kalau jenengan sudah punya konsep tadi, konsepnya seperti ini, maka harus komitmen dengan konsep yang sudah ada. Kama umirta kuwatul minhaj. Kekuatan konsep. Jadi ibadah itu butuh konsep, Pak. Beragama ini butuh konsep. Kalau nggak punya konsep, susah. Dua-duanya ini saling berkaitan. Komitmen dan konsep. Kalau ada komitmen, nggak ada konsep, nggak bisa. Kalau ada konsep, tapi nggak komit dengan konsep juga nggak bisa, Pak. Jadi dua-duanya harus berjalan. Ngerti nggih? Wa man taba. Nanti kalau ini sudah berjalan, komitmennya jalan, konsepnya jalan, maka jenengan akan mendapatkan quwwatur ruhiyah wal ma'nawiyah. Ya. Kita akan mendapatkan kekuatan moral, kekuatan spiritual, mentalitas yang bagus. Nah, ini nyun sewu karena kami memiliki mahasiswa yang dari generasi ke generasi. Kalau sekarang generasi apa namanya, Pak? Gen Z ya. Setelah Gen Z apa? Yang mahasiswa ya berarti Gen Z. Karena kalau generasi yang sekarang masih kecil-kecil gitu ya, belum mahasiswa. Di generasi hari ini itu lagi hangat-hangatnya tentang isu mental health, Pak. Isu mental health. Kesehatan mental. Jadi apa-apa tuh kaitannya relasinya mental health ini. Apa-apa ini sebenarnya ya nyun sewu kadang-kadang ya nggak seperti itu juga gitu loh. Apa mungkin karena konsep pendidikan kita yang lemah atau bagaimana? Saya nggak paham. Pendidikan dalam artian di sini pendidikan keluarganya, pendidikan lingkungannya, Pak. Makanya di sini dikatakan waman taba quwwatur ruhiyah wal ma'nawiyah. Orang yang kembali bertobat kepada Allah, dekat dengan Allah, itu memiliki kekuatan mental yang luar biasa, Pak. Betul, Pak? Ya. Lah hari ini sedikit-sedikit isunya mental health terus begitu. Saya sering nonton, bahkan saya sering mendengarkan anak-anak kita, adik-adik kita yang di generasi ini, ya. Jadi sangat-sangat lemah sekali untuk secara mentalitas. Nah, ini amanah dari lagu Indonesia Raya kita itu, Pak. Bangun jiwa, bangun badan. Makanya jiwa itu di awal, baru badan, Pak. Agar mentalitasnya itu betul-betul baik. Yang dibangun itu apa? Jiwanya. Di dalam Islam juga begitu. Di antaranya adalah puasa ini islahun nafs. Puasa ini untuk membentuk mentalitas, memperbaiki kejiwaan kita. Nah ini. Hari ini standar kita, mindset kita yang banyak bergeser, degradasi moral yang luar biasa hari ini. Ya ini menjadi PR kita bersama. Makanya agama itu menjadi solusi sebenarnya. Quran ini menjadi solusi. Kalau kita jauh dari agama, pondasi yang utuh, basis yang utuh seperti Al-Quran dan sebagainya, gampang sekali terserang, Pak. Dan sebenarnya ya nyun sewu, nama-nama penyakit hari ini ya dalam masalah mental health itu sebenarnya dari dulu sudah ada. Para ulama mengatakan itu bagian dari amrodul qulub, penyakit-penyakit hati, Pak.
Ya, cuman ya kadang sekarang kan namanya keren. Di riset begini-begini namanya ini kan gitu ya. Ada insecure lah. Sebenarnya insecure bahasa Indonesia apa sih, Pak? Hah? Ora pede gitu loh kan. Ya. Merasa ya berarti kalau insecure tuh nggak qanaah kalau bahasa Arabnya begitu aja kan sebenarnya. Insecure. Ada yang namanya bahasa ibu-ibu sekarang moody. Moody itu kan dari bahasa Inggris mood. Moody berarti ya orang mood kan gitu ya. Lah ya kan? Terus playing victim. Ya kan? Nah, ini. Lah itu dalam bahasa Arab ya mungkin ya an-namimah itu, Pak. Dari dulu sudah ada. Bahkan tokohnya an-namimah, tokohnya playing victim ya Abu Lahab. CS kan gitu. Kalau kita mau belajar loh, Pak. Nah, ini. Terus apalagi NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ini penyakit-penyakit ya. Narcissistic Personality Disorder. Itu sudah ada, dalam Islam ya ada. Itu amradul qulub, Pak. Penyakit hati. Bahkan di dalam Islam itu ada penyakit ain namanya. Wal ainu haqqa. Ini kata Nabi, dan ain itu benar adanya. Ini penyakit ain ini sepertinya suprarasional, Pak. Sesuatu yang susah dilogikakan. Tapi kata Nabi, wal ainu haq, ada. Benar faktanya. Bahkan penyebab kematian terbanyak itu, ya, kalau mau di ini katanya ain, Pak. Bukan Covid, Pak. Nah, mboten. Ain itu penyebab kematian terbanyak. Ini kata hadis Nabi, mboten kata kulo, mboten. Nggih. Makanya kalau hari ini NPD macam ini berarti generasi kita hari ini kurang banyak baca, Pak. Bagaimana sejarah-sejarah di dalam Islam dulu adanya wabah. Dalam Islam dulu sahabat ada yang kena wabah. Kan gitu. Apakah ada orang yang mengadu domba? Ada. Cuman namanya sekarang lebih modern, Pak. Ya, terus bagaimana cara Nabi? Oh, banyak caranya. Ada diajarkan di dalam Islam. Disuruh dia berzikir. Terapinya dengan membaca Quran. Terapinya dengan sholat tahajud. Kan gitu, Pak. Oh, berarti hari ini kenapa kok seolah-olah isu mental health itu naik terus nggak ada obatnya, Pak? Oh, obatnya apa? Psikolog atau dokter jiwa dan sebagainya. Ya mungkin itu membantu salah satu saja ya dari banyaknya cara ya di dalam Islam kita untuk menyembuhkan jiwa hati kita ini adalah ibadah kepada Allah, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bawakan mungkin nggak cukup hari ini ya. Beberapa riset-riset yang pernah saya download itu tentang ketenangan jiwa karena Al-Qur'an, penyembuhan jiwa karena sholat malam, penyembuhan jiwa karena berzikir dengan zikir-zikir tertentu. Itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Kalau jenengan lihat saja filosofi sholat, bangun subuh-subuh, oksigen kita, otak kita itu terisi dengan oksigen pagi, ya, udara pagi yang luar biasa, sehat, Pak. Ya, kita mengangkat tangan, rongga dada kita terbuka di pagi hari, sehat. Ini kalau kita mau telusuri filosofinya luar biasa, Pak. Islam itu menyehatkan. Sehingga kita tidak mengatakan bahwa Islam itu beban. Oh, sholat itu beban. Lu ada ya, Pak, yang mengatakan oh, ibadah dalam Islam itu berat, beban, katanya enggak. Sama seperti puasa hari ini. Puasa ini Masya Allah, kalau jangan mau tahu, luar biasa. Ya, luar biasa. Menyehatkan sekali bagi kita semua. Ini kalau kita mau belajar, mau telusuri, manfaatnya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan ada yang mau menyanggah saya mungkin ya monggo lah. Oke. Silahkan. Alhamdulillah ya, tidak ada yang menyanggah dan tidak ada pertanyaan berarti. Okay. Cukup? Sudah 5:56 ya. 4 menit lagi syuruk. Alhamdulillah ya berarti ya. Okay. Kesimpulannya, mari kita bersyukur kepada Allah, banyak muhasabah di bulan Ramadan, kuatkan ketaatan kita dengan bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur pasti taat, orang yang taat pasti akan merubah cara ibadahnya, etos ibadahnya lebih baik lagi. Manajemen ibadah seperti tadi contoh ya, menghatamkan Quran dengan mudah, renyah lah insyaallah, tidak memberatkan kita. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Kekuatan komitmen, kekuatan konsep kita, kekuatan moral dan spiritual, kekuatan ukhuwah kita berjamaah
saling nasihat menasehati, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, quwwatul indibat, dan jangan lupa untuk juga tekad nekat di dalam disiplin, Pak. Kalau kita nggak punya tekad, nggak nekat dalam melakukan amalan soleh, nggak jadi, Pak. Wong kita melakukan kemaksiatan saja kadang nekat kok, Pak. Betul. Orang melakukan kemaksiatan itu tekad nekat, Pak. Lihat jenengan orang-orang yang terperosok dalam judi online itu, Pak. Itu nekat, Pak. Nekat pinjol. Judi online. Masang slot online itu, Pak. Kalah, nekat minjem online. Kalah lagi, nekat jual rumah, Pak. Nekat jual lemahnya, Pak. Kabeh-kabeh dijual. Itu nekat dalam bermaksiat. Masa kita nggak bisa nekat dan tekad dalam ibadah? Wallahu a'lam bishawab. Wa akhirul kalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.